Halo, apa kabar semuanya? Di video kali ini saya akan membahas manga Eikaiju atau Kaiju nomor 8 yang mudah-mudahan akan update terus setiap chapternya. Sebagai perkenalan, Kaiju sendiri merupakan monster raksasa yang muncul entah dari mana. Meskipun kebanyakan ukurannya raksasa, tapi ada juga monster yang berukuran kecil. Jepang sendiri merupakan negara yang memiliki insiden penyerangan Kaiju tertinggi di dunia. Maka oleh sebab itu, Jepang mempersiapkan pasukan pertahanan yang menangani para kaiju. Tokoh utama dalam manga Eikaiju adalah seorang lelaki tua yang berusia 30 tahun yang bernama Hibino Kafka. Dia bekerja di PT Monster Sweeper. Pekerjaan dari Monster Sweeper adalah membersihkan sisa bangkai dari para kaiju yang sudah mati yang dibunuh oleh pasukan pertahanan. Keberadaan mereka sangatlah penting karena ketika pasukan khusus sudah membunuh kaiju, maka kaiju yang mati tersebut haruslah segera dibersihkan karena beberapa organnya sangatlah berbahaya. Di chapter pertama ini kita langsung disuguhkan dengan penyerangan kaiju raksasa yang mirip dengan Godzilla di kota Yokohama. Kemunculan kaiju tersebut tidaklah terlalu signifikan dalam penceritaannya karena dengan cepat pasukan pertahanan dari divisi 3 langsung membasmi hingga kaiju itu mati. Orang yang membunuh kaiju raksasa tersebut adalah seorang perempuan yang bernama Mina Ashiro. Dia adalah kapten dari divisi 3 pasukan pertahanan. Sedangkan dari kejauhan, Hibino Kafka dengan rekan kerjanya dengan malas memperhatikan dan menunggu kaiju tersebut mati. Dengan begitu mereka bisa langsung bekerja. Bisa dibilang pasukan pertahanan memiliki panggungnya sendiri ketika mereka mengalahkan seekor kaiju. Mereka akan dipuji dan dielulukan oleh masyarakat sebagai penyelamat. Namun, ketika pertarungan usai, saat divisi 3 banjir oleh pujian, saat itulah Kafka dan rekan Monster Sweeper-nya akan langsung bekerja susah payah bahkan mempertaruhkan nyawa mereka. Bisa dibilang para Monster Sweeper ini melakukan pertarungan tersembunyi di balik layar tanpa dilihat oleh masyarakat. Mereka membersihkan, memotong, menghancurkan bagian-bagian tubuh kaiju yang berceceran. Meskipun kaiju tersebut sudah mati, tapi beberapa organ kaiju sangatlah berbahaya. Tak jarang ada organ yang bisa meledak dan membunuh seseorang. Singkat cerita, pekerjaan Kafka pun selesai. Dia pulang ke rumahnya dan melamun tentang Kapten Mina Ashiro yang telah membunuh kaiju raksasa seorang diri. Dalam lamunan Kafka, ada seorang bocah lelaki dan perempuan yang berjanji untuk memusnahkan semua kaiju. Sepertinya bocah tersebut adalah Kafka dan Ashiro. Cerita pun berlanjut. Monster Sweeper mendapatkan anggota baru, seorang anak muda yang bernama Ichikawa Reno. Dia berusia 27 tahun. Ichikawa memiliki obsesi yang sangat tinggi. Dia bercita-cita bergabung dengan pasukan pertahanan dan untuk memulainya dia harus bergabung dulu dengan Monster Sweeper. Sebenarnya Kafka juga sebelumnya pernah mendaftar dengan pasukan pertahanan, tapi dia gagal dan berakhir menjadi tukang bersih-bersih bangkai kaiju. Awalnya Ichikawa menyepelekan Kafka, namun di hari pertama dia bekerja, Kafka banyak membantunya. Dengan begitu Ichikawa pun menaruh hormat kepada Kafka. Basa-basi pun dimulai antara Kafka dan Ichikawa. Mereka mengobrol tentang pendaftaran pasukan pertahanan. Ichikawa pun membocorkan informasi mengenai pendaftaran. Katanya batas usia pendaftaran di tahun ini dinaikkan menjadi 33 tahun. Dengan begitu Kafka punya kesempatan untuk mencoba lagi. Mereka pun mengobrol sambil bekerja dan membersihkan potongan-potongan bangkai kaiju yang berceceran di mana-mana. Lalu tiba-tiba tanpa sepengetahuan mereka muncullah kaiju yang berukuran tidak terlalu besar di belakang Ichikawa dan siap menyerangnya. Ketika Ichikawa akan dimakan oleh kaiju tadi, Kafka bergerak dengan cepat dan mendorong tubuh Ichikawa. Lalu Kafka menyuruh Ichikawa lari secepatnya. Tentu saja Ichikawa ragu untuk meninggalkan senpainya seorang diri berhadapan dengan kaiju. Tapi Kafka bersikeras menyuruh Ichikawa lari agar selamat dan bisa mendaftar menjadi pasukan pertahanan. Sebenarnya Kafka sadar dia bukanlah orang kuat, bukan juga untuk menjadi sok pahlawan. Namun yang pasti saat itu dia sudah siap untuk mati. Namun di detik-detik terakhir dalam hidupnya, Kafka mengenang tentang masa kecilnya dengan seorang perempuan yang ternyata perempuan itu adalah Mina Ashiro, kapten divisi 3 pasukan pertahanan. Mereka adalah anak kecil korban dari kaiju yang kehilangan rumah, sekolah, orang tersayang, dan anjing peliharaan. Maka oleh sebab itu, kedua anak tersebut berjanji jika dewasa nanti mereka akan menjadi bagian dari pasukan pertahanan.
Di tengah keputusasaan dan kepasrahan, Kafka berteriak kenapa dia ada di posisi seperti ini, menjadi tukang bersih-bersih bangkai karena seharusnya dia berada di pasukan pertahanan bersama Ashiro. Ketika Kafka akan diserang, tiba-tiba Ichikawa muncul lagi dan menolongnya. Maka kini yang dalam bahaya adalah Ichikawa lagi. Kafka merasa putus asa dan rangkuman dalam hidupnya yang gagal masuk pasukan pertahanan muncul begitu saja. Dia kesal tidak bisa menolong Ichikawa. Namun ketika keadaan semakin gawat, tiba-tiba saja kaiju tersebut tertembak berkeping-keping dan mati. Ternyata dari belakang pasukan pertahanan datang menolong, terutama Ashiro yang memberondong kaiju dengan senapannya, hingga akhirnya Kafka dan Ichikawa pun selamat. Meskipun tidak terlalu parah, mereka pun dirawat di rumah sakit. Kafka sendiri malah malu ditolong oleh Ashiro, karena seharusnya dialah yang berada di posisinya tersebut. Di tengah perenungan yang mengesalkan, tiba-tiba saja kaiju yang mirip serangga muncul di hadapan Kafka, seolah kaiju itu mencari dan mengincar Kafka. Dengan cepat, kaiju serangga itu masuk ke dalam mulut Kafka secara paksa tanpa bisa Kafka tolak. Lalu setelah itu Kafka berubah menjadi kaiju. Ichikawa yang mendengar keributan di sebelahnya langsung kaget ketika melihat Kafka berubah menjadi kaiju. Itulah cerita dari manga Eikaiju chapter pertama. Kita lanjutkan pembahasannya chapter kedua di video selanjutnya. Terima kasih dan salam Yos.